Oke, guys, ini ada BMW 850 Ci, Mitsubishi GTO. Terkenal di mana ya, Mas? Hah? Terkenal di film apa yo? Nah, ini film Jackie Chan. Apa tuh? Thunderbolt. Toyota Supra. Tahun berapa, Mas Rizky? Ini tahun 99, Mas. Ini Nissan GT-R R34. Halo semua, welcome back channel Mas Ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai guys, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Oke guys, ini Mas Ban lagi ada di tempat yang istimewa banget nih sama Om Rifki. Halo Om Rifki. Ini kita ada di Kolek Dong. Ya. Namanya unik banget ya, Mas. Lucu. Buat bercanda-bercandaan, tapi seriusan. Ini serius semua nih, Om. Serius semua. Ini mobilnya ini pokoknya nih showroom yang menjual mobil-mobil yang bisa dibilang satu kecamatan juga belum tentu ada yang punya satu ya. Mungkin malah ada yang mungkin satu Jakarta cuma ada satu kali ya. Mungkin ya. Ini ada mobil apa aja nih, Mas Rifki? Kebetulan aku ada 3 lot di sini. Gitu. 3 lot ini aku udah pisahin sana udah buat koleksinya yang Ultimate Collection ya. Bukan Eropa sih, lebih ke Ultimate. Jadi mobil yang sangat amat jarang di sebelah sana. Terus yang untuk seksi ini untuk mobil Jepang atau kita bisa bilang JDM. Yang satu lagi untuk biasanya Mercy, aku sama ada mobil Eropa juga. Mercy gitu. Sama mobil Eropa. Ya. Ini teman full segmented soalnya. Segmented semua nih, Om. Ini teman-teman kayaknya udah nggak sabar Om pengen ngelihat koleksinya Om, terutama juragan-juragan di luar kota nih Om. Kita mulai dari mana Om? Dari JDM-an aja dulu ya? JDM-an dulu boleh. Boleh. Mas Rivi, ini Toyota MR2 ya? Iya, Toyota MR2. MR2. Tahun berapa nih ya? Ini tahun terakhir yang masuk sini tahun produksi sebenarnya 99, tapi masuk sini tahun 2000. Jadi ini tahun 2000. MR2 tahun 2000. Iya, udah peralihan sebenarnya setelah MR2 ada MRS. Jadi bentuknya dia udah beda tuh yang bulat-bulat. Iya, yang dia udah agak membulat. Iya, agak membulat. Kalau ini lampunya masih pop up atau flip-flop. Nah, flip-flop. Ini mobil ini berapa cc sih, Mas? Ini cc-nya cuman kalau itu 3S G-Beam sih cuman sekitar 2000-an cc. 2000-an cc? Ya. Oh, kalau nggak salah, kalau yang MR2 sebelumnya saya pernah lihat mesinnya mirip-mirip Corona Absolute gitu kadang-kadang. Yang mana tuh? Yang 3S GTE? Ya, beda. Ya mirip-mirip sih dibilang kan. Kan mesinnya Corona kan juga 3S. 3S? Ya, makanya kok mirip sama Corona Absolute gitu. Mirip-mirip. Jadi mungkin ada perintilan-perintilan mungkin yang sama tapi ada yang beda juga. Karena kan beda penggeraknya. Corona penggerak depan, ini kan penggerak belakang. Penggerak belakang dan mesin di belakang. Ini kalau ini mobilnya kondisinya kayak gimana nih, Mas? Ini alhamdulillah dapatnya waktu itu ini kondisinya dibilang almost perfect. Ya, bisa dibilang gitu buat tahun segini. Terus ternyata juga kemungkinan hampir original semua sih, tapi nggak semua, ada beberapa spet-spetan. Untuk interior, perintil-perintilan ini bisa dikatakan min sih, gitu. Kondisi interiornya juga insya Allah sih min condition semuanya. Kondisi baik semuanya, kayak akinya bagus, mesinnya enak, AC-nya dingin. Pokoknya ini luar dalam masih seger banget loh. Ini mobil berarti sudah 22 tahun. 22 tahun, benar. Luar biasa. Tapi emang mobil kayak gini memang ya rata-rata biarpun tua pasti kondisinya oke. Ya, apa ya? Kalau mobil gini kan sebenarnya mobil hobi, Mas, balik lagi kan? Bener. Ya, kalau mobil hobi kan paling nggak kita belinya dulu harus senang dulu, Mas, pertama itu. Senang dulu kan? Kalau kitanya senang, kita happy, mau gimana pun juga kita ngeliatnya juga pasti akan happy terus gitu kan. Yes. Orang saya aja di sini ngelihat aja udah happy deh. Amin, insya Allah. Begitu ngelihat datang, waduh. Kalau teman-teman yang suka mobil pasti ngeliat udah seneng semua. Di sini ada R34, ada Supra, ada Mitsubishi GTO. Waduh, luar biasa. Nah, untuk harga teman-teman kalau ada yang berminat langsung kontak aja langsung aja mampir ke sini atau aja ada mampir sini lihat langsung. Oke, kalau begitu kita ke sebelah nih. Nah, guys, ini Nissan GT-R R34.
Sebenarnya ini bukan GTR tapi GTT. GTT. Ya. Oh, GTT. Kalau GTR itu dia all wheel drive RB26 DT. Kalau GTT itu tetap sama 2 pintu coupe, tapi dia RB25. RB25. Mesinnya RB25 Neo turbo juga. Tapi kalau GTT itu dia penggerak belakang RWD. Oke, berarti depannya nggak menggerak. Nggak gerak. Kalau GTR tuh all wheel drive. All wheel drive. Nah, sebenarnya untuk GTT itu di Indonesia jarang banget, Mas, karena GTT itu dari Jepang dulu lahirnya itu pangsa pasarnya emang buat US. Untuk pasar Amerika. Ya, di Jepang juga ada sih, cuma maksudnya sekarang lebih banyak diminati itu GTT karena di US tuh buat drifting. Oh iya, buat drive. Karena penggerak belakang. Penggerak belakang. Jadi dia buat ngedrive enak. Bisa itu. Gitu. Ini berapa cc sih mobil ini? Ini 2500 cc turbo. 2500 turbo 6 atau 4 silinder? 6 silinder, Mas. 6 silinder. Ini kondisinya masih oke banget ini, Mas. Ya, kondisinya insya Allah masih bagus. Luar, dalam? Kalau mobil tua saya pertama kali itu interior sih, Mas. Iya, benar. Interior. Kalau luar kita bisa bangun, bisa ngecat, bisa ngerok, bisa ngelas segala macam. Benar. Tapi kalau nyari interior itu susahnya setengah mati. Nyari perintil-perintil kecil-kecil tuh susah setengah mati. Jangankan yang kayak begini nih. Ya. Yang beredar aja nih di jalanan yang tahun 90-an, nyari perintilannya udah setengah mati. Kalau saya itu nyari perintilan. Perintilan interior itu. Yang simpel-simpel tapi kalau kurang tuh bikin mata kayak kelilipan, Mas. Mata kurang enak. Nggak enak dilihat. Effort banget kita kadang-kadang mungkin ada barang yang sama nih berebut. Nah, itu kita kan bisa berebut kadang-kadang harga bisa bukan kegoreng ya. Baik lagi itu kan supply demand kan. Misalnya barang perintilan kayak kecil-kecil gitu kan. Tiba-tiba dulu harganya di bawah 1.000 sekarang 2,5 juta. Itu kan karena emang barangnya nggak ada, jadi biasanya mahal. Yang minatnya banyak. Jadi harganya ya udah pasar yang membentuk harganya jadi seperti itu. Ini tahun berapa, Mas? Ini tahun 2001. 2001. Ya. Dalamnya juga masih min. Itu paling penting, Mas. Bener. Interior tuh utama. Perintil-perintil, karet-karet itu susah, Mas. Kalau karena nyari karet-karetnya itu, aduh. Sakit gigi, Mas, kalau bisa nyarinya. Ini nyarinya di Kampakan Jepang kali ya. Kampakan Jepang. Oke, kita geser lagi, Mas Rifki. Oke, guys, ini ada Toyota Supra. Tahun berapa, Mas Rizky? Ini tahun 99, Mas. 99. Ya, ini kalau orang bilang ini udah generasi yang facelift. Generasi yang facelift. Bedanya itu kalau yang lama dia lampu sennya itu dia di sini. Di samping. Di samping. Kalau yang baru lampu sennya udah di bawah. Ini hanya set marker. Gitu. Oke. Kalau ini Supra generasi keberapa? MK4 generasi keempat, Mas. MK4 generasi keempat. Ya. Oh, ini yang dulu dipakai di Fast and Furious. Ya, terkenalnya ini kan Supra ini kan di Fast and Furious kan, gitu. Terus ini dari semua JDM yang saya ada, yang kondisinya paling min ini. Ini luarnya juga, ini catnya ori ya maksudnya? Masih ori. Hampir nggak ada beberapa spek-spekan, tapi almost kemungkinan original semuanya. Ya karena ini catnya warnanya masih ini banget, kelihatannya segernya. Apalagi interiornya. Ini kilometernya masih 60.000, Mas. 60.000 dari 2000. Dari 99. Dari 99 berarti 23 tahun cuma 60.000 kilo. Ini mobil nggak pernah kemana-mana. Nggak pernah kemana-mana. Full standar. Full standar. Bahkan ini velg orinya ya? Original semua, ting-ting. Oh, ini velgnya masih originalnya. Ori ting-ting semua. Banyak nggak sih, Mas, mobil ini yang punya? Supra banyak, di Indonesia banyak. Banyak ya, masih banyak. Yang bagus-bagus juga banyak. Banyak. Cuman yang kondisi original mungkin beberapa sih, Mas. Yang masih stok kayak gini ya. Iya. Ya, mungkin hanya beberapa. Yang masih spek dari pabrik. Spek dari pabrik seperti ini mungkin beberapa. Cuman saya sayangnya emang nggak non turbo dan matic. Oh iya. Cuma balik lagi. Kalau kata netizen kan bagusan turbo. Cuman kalau saya kan yang penting interior sama kondisi dulu, Mas. Bener. Matic dan non turbo. Jadi emang mobil ya yang udah dipakai seperti ini aja. Jadi nggak gatel pengen otak-atik ya. Jadi nggak gatel pengen jajan. Nggak pengen jajan. Nggak pengen ngebut. Kalau coba kalau manual turbo, waduh. Udah pasti habis-habisan, Mas. Iya. Ada lagi nih yang perlu ditambah nih. Ada lagi, Mas. Pasti ada lagi, Mas. Oke, Mas Rifki, kita ke sebelah lagi, Mas. Mitsubishi GTO. Terkenal di mana ya, Mas? Hah? Terkenal di film apa yo? Nah, ini film Jackie Chan. Apa tuh? Thunderbolt. Iya, Jackie Chan Thunderbolt. Sekilas agak-agak mirip ya antara Supra ini sama GTO ya, sekilas.
Tapi Mas liatin deh, GTO, Supra ini sama satu generasi ya, R34, Supra sama GTO, bodinya paling lebar adalah GTO. Oh ya, dia bodinya lebih lebar. Lebar jadi, banget. Kesannya lebih pendek. Tipih ya. Ya lebih. Ini bisa dibuka ya? Ini bisa dibuka. Itu glass roof jatuhnya Mas dia. Oh glass. Tapi dia cuma bisa nge-tilt up doang aja. Oh, cuma gitu. tilt up aja. Jadi kalau ngerokok bisa ngebuang. Bisa ngebuang. Nah, itu yang cuma di varian tertingginya GTO. Varian tertinggi. Oh jadi ini nggak semua. Glass roof itu cuma ada di varian tertingginya GTO. Ini tahun berapa? Ini tahun 2001 juga sama. 2001. Kalau kondisinya kayak gimana ini, Mas? Ini GTO-nya yang spek tertinggi, mesinnya VR4. VR4. Ya. Terus V6 ya. Twin turbo. Twin turbo. Ya, twin turbo. Transmisinya manual. Transmisi manual. 6 speed. 6 speed. 3000 cc. 3000 cc. 3000 cc, guys. 3000 cc twin turbo. Menggerak belakang ya? Menggerak. Enggak. All wheel drive ini, Mas. All wheel drive. Ini AWD, Mas. AWD sama all wheel steering. AWD. Jadi belakangnya bisa belok. Bisa bantu belok sedikit. Oh, jadi dia ngejar kalau kecepatan tinggi dia tetap stabil. Lebih handlingnya jadi lebih enak. Handlingnya lebih enak karena dia udah all wheel drive aja kalau dibawa ngebut pasti kan lebih enak karena traksi ada di 4 roda. Ditambah lagi all wheel steering. Kalau kita ngeliat yang di YouTube tuh, ada kan tuh di videonya tuh, tuh mereka lagi track day. Oh, ada tuh nih, 90s Samurai Japanese nih. Iya. Supra, R34, Fairlady, semua GTO banyak lah. Iya. Dia paling kenceng. Ini yang paling kenceng. Karena kan dia all wheel drive dan gitu 3000 cc, misalnya sama-sama turbo semua ya. Iya. Dia paling kenceng. Ini yang paling kenceng. Walaupun sama-sama stock car ya, jadi mati belum di-upgrade, belum diapa-apain. Wih, gila nih guys. Ini kalau yang juragan-juragan nih pengen punya mobil, bisa jadi satu kabupaten cuman ada satu kali ya, belum tentu ya. Ini jarang banget. Ini di Indonesia ada berapa paling, Mas? Tahu nggak, Mas, kira-kira? Kalau yang GTO ya, GTO sih mungkin kurang dari 10 ya, 8 mungkin. Tapi kalau yang turbo, yang untuk facelift ya, yang facelift yang turbo mungkin cuma ada 2 atau 3. Jadi kayak ini nih yang cuma ada 2 atau 3. Jadi di Indonesia cuma ada 2 atau 3. Jarang banget, bener-bener jarang. Soalnya masuknya IU nih ya. Iya. Geser lagi, Mas Rizky ke Subaru. Oke, guys, ini mobil rally nih. Subaru WRX. Subaru Impreza WRX STI. Impreza WRX STI. Tahun berapa? Ini tahun 99, Mas. Version 5 atau versi 5-nya. Versi 5-nya tahun 99. Ini memang orinya itu kondisinya tuh seperti ini, Mas. Jadi memang udah setelannya juga standar udah kayak setelan mobil rally gitu ya. Cuma paling saya upgrade-nya pakai speed line-nya pakai buat Subaru, buat STI ini. Oh. Dari orangnya ini semuanya kayak gini. Tapi kalau sisanya semua standar. Sampai bumper-bumpernya juga. Berapa cc sih ini? Ini itu 2000 cc, ini 20 turbo. 2000 cc turbo. All wheel drive. All wheel drive. Oh ya, all wheel drive. Orang mobil rally biasanya dibikin all wheel drive. Pembalap siapa yang dulu, Mas? Colin McRae kali ya? Nih. McRae kayaknya yang baru deh, saya lupa deh. Oh, dia ini ya. Frameless. 4 pintu tapi frameless. Yang lebih gila lagi harganya yang 2 pintu. Itu lebih kacau lagi harganya. 2 pintu. Tapi yang mobil 2 pintu rata-rata sekarang harganya kok kacau-kacau ya. Bahkan yang mobil-mobil merakyat aja kayak Estilo harganya jadi nggak sekolah ya. Kenapa? Nah, itu mobil ini kan hanya orang tertentu yang punya, Mas, pada saat tahun 90-an kan. Oke, jadi begitu sekarang mobilnya jadi jarang. Jadi meledak lagi, makanya harganya juga ya begitulah. Yang beli biasa ke saya itu rata-rata orang buat nostalgia. Dulu waktu kuliah misalkan, kalau saya di US pakai mobil Jepang ini, Mas, jadi begitu bagi Indonesia udah sukses, ibaratnya udah enak, dia pengen butuh mobil hobi zaman dia kuliah waktu dulu ngerantau di luar negeri. Nah, di luar negeri itu mobil biasa dianggapnya. Ya. Begitu nyampe sini, wow, jadi mobil rare. Rata-rata gitu. Rata-rata gitu. Kalau kondisi, Mas, luar dalam? Kondisinya insya Allah ini kondisinya good condition semua, Mas. Full pound condition. Jadi sampai memang bangunnya dari aslinya udah seperti itu ya? Seperti itu. Ini apa nih, Mas? Sparko, Recaro? Ini tuh dia kalau Subaru tuh Recaro. Oh, Recaro. Recaro. Bentar ya, dibukain. Iya, nggak apa-apa. Oke, kalau gitu kita geser lagi ke
sebelah Lexus. Oke guys, ini ada Lexus SC 430. Berapa cc? 4.300 cc V8. 4.300 V8. Penggerak belakang. Mesin depan, penggerak belakang. 4.300 cc. Kondisi mas? Kondisinya alhamdulillah saya dapatnya juga kondisi masih bagus semuanya. Masih bagus semua ya. Jadi convertible mas. Oh, bisa dibuka. Tapi hardtop ya. Dia hardtop, bisa dibuka ya. Jadi bisa buka tutup atapnya. Dan dia elektrik. Cuma velg aja nih udah diganti. Ya, ini saya upgrade-nya velg, coilover. Saya standar. Jadi bisa di setel juga ya ketinggiannya. Wih, keren banget loh. Kita juga saya dapatnya AMG. AMG. Kalau 4.300 ini di Toyota ada persamaannya nggak sih mesinnya? Persamaannya itu 3 UZ itu Lexus. Kalau yang versi SUV-nya. Oh, yang apa tuh? LX. Oh, Land Cruiser. Maksudnya juga sama. Juga sama. Terus kalau nggak salah IS deh. IS juga sama. IS juga sama. Kalau Celsior sama nggak mas? Celsior itu yang baru LS 430 sama. Sama. Ya, kan versi itu kan Celsior versi kan 430. Oke. Nah, oke, kita ke sini mas. Ya. Ini BMW M8. Ya, ini super spesial. BMW M8 Competition Carbon Core Edition. M8 Competition Carbon Core Edition. Wih, udah spesial, lebih spesial lagi. Ini spesial pakai telur ya udah. Oh, jadi kayak ini atapnya dia karbon. Spion karbon, roof karbon, semua. Ini warnanya hijau apa ya mas ya? Ini special color Jet Green. JAD Green. Saya kira kayak British Racing Green gitu tuh, yang dicat sama Gofar. Mirip-mirip. Dan warnanya nggak ada di katalog mas? Nggak ada di katalog? Special color. Oh, jadi memang warna spesial gitu ya? Ya. Tapi memang warna ori pabriknya? Warna pabriknya. Dari barunya warnanya ini. Ini kondisinya gimana nih mas? Kalau mas lagi mas 2020 km 1.200. 2020 km 1.200. Ya emang belum dipakai. Mobil baru. Kita kalau beli mobil aja kan servis pertama 1.000. Ini baru servis sekali dong. Berarti luar dalam ini udah masih kayak baru ya? Masih kayak baru. Velgnya juga ini ori. Velgnya juga aslinya juga udah keren banget. 2 pintu. Berapa cc nih Mas Rifki? Itu cc-nya itu saya lupa, ini mesinnya S63. S63 twin turbo. Twin turbo. Oke, guys, ini ada Maserati. Tahun? Ini 2005. 2005. Maserati itu satu pabrik sama Ferrari ya? Sama. Sepupu lah istilahnya. Sepupu. Toyota Daihatsu gitu ya. Oh, itu kan kerjasama ya? Oh, itu kerjasama? Lexus kali ya? Toyota Lexus, karena masih satu pabrik. Jadi Toyota sama Lexus. Ini Maserati 42 GT Coupe Cambio Corsa. Cambio Corsa. Kondisinya dalamnya juga, aduh. Kilometer masih 9.000 mas. Kilometer masih full original. Jadi dia kesan klasiknya juga dapet ya. Klasik, mewah. Ini berapa cc sih? Ini 4.300 cc mas, V8. 4.300 cc, 8 silinder V8. Mesinnya sama dipakai Ferrari 430. Oke. Sama Maserati Quattroporte yang 4 itu juga sama. Jessica itu. Gearboxnya juga yang F1 gearbox. Oke. Cuma kalau ini mesin di depan. Mesinnya depan ke tengah depan. Biasanya kalau Mas bilang front mid engine. Oh, jadi dari depan lampe lari ke tengah. Front mid engine. Kalau Ferrari kan rata-rata di belakang. Oke, kita geser lagi nih, ada Audi ya. Oke, guys, ini ada Audi RX R8. Kondisinya gimana kalau ini, Mas Rifki? Kondisinya kilometernya 1.000. Kilometer 1.000. Jadi orang beli itu cuman ke Indomaret doang kayaknya. Atau buat San Mori doang kali ya. Kalau teman-teman yang nggak San Mori juga ini mobil nggak keluar kayaknya hari Minggu. Kilometer masih 1.000. Tahun berapa? Oh, 2010. 2010. Berarti udah 12 tahun. Cuman 1.000 kilo. Nggak kemana-mana ini mobil. Transmisi ini matic manual ya, Mas? Iya, itu transmisinya DCT. DCT. Soalnya kalau dilihat bentuknya mirip-mirip manual gitu ya. Nah, kayak dia kayak jadi kayak kalau BMW itu kayak SMJ. SMJ kan
semi manual gearbox kan, jadi kan manual gearbox. Nah, kalau ini jatuhnya, jadi kalau buat di Audi tuh sama kayak ini juga mas, apa namanya, itu sama kayak Lambo sebenarnya nggak pakai ini, jadi cuma di R8 sama kayaknya RS5 kayaknya ada yang kayak gini, tapi ini cuma di R8 doang sih. Jadi kayak AMT gitu? Ya, mirip-mirip kayak gitu, sama kayak di Fiat kan juga sama tuh. Oke. Berapa cc sih ini mas? Ini cc-nya 5.200. 5.200. V10. Satu berapa nih bensinnya? 2 kilo lebih. 1,5 kayaknya mas. 1,5 masih lumayan lah ya, 1,5. Masih banyak sebenarnya mobil-mobil di luarnya yang 1,5 lah ya, masih sedang. Atau 5 kilo apa 5 rumah belum tahu. 5.000 cc. Ini kalau diisi pertalite begitu digas, goceng 10 kali gas, gocap. 5.200 V10. Mesinnya di belakang. Ini jarang nggak nih orang yang punya ini nih? Kalau ATPM resmi masuknya cuma ada 3 mas. ATPM resmi itu cuma ada 3 Indomobil tuh. Oke. Kecuali kalau yang ada IU ya. Tapi IU katanya rata-rata V8, tapi ada yang V10 cuma beberapa sih. Total V10 itu buat generasi yang tahun ini itu kayak cuma 3 atau 4 ya mas. 3 atau 4. Rata-rata V8 semuanya. Rata-rata V8. Ini mah apalagi kalau baru 1000 kilo kayak gini ya udah, luarnya aja udah kelihatan masih seger banget kayak mobil baru. Dalamnya juga kondisinya masih oke ya mas ya? Masih oke pasti. Baru 1000 kilo. Makanya saya sarungin joknya. Iya bener, disarungin joknya. Oke nih, geser lagi. Kalau ini mobil yang beneran jarang banget nih. Oke guys, ini ada BMW 850 Ci. Tahun berapa nih Mas Rifki? Tahun 93. Ini BMW ini ngeluarin kayak gini kayaknya jarang banget ya? Ya, BMW yang lampu pop-up. Jadi BMW yang lampu pop-up cuman ini. Karena kan BMW kan biasanya kan ya grillnya gede. Ini kan jadi grillnya cuman segede gini doang. Kalau di luar sih, di kolektor luar ya, kalau BMW ini salah satu ikonik BMW klasik kan, udah klasik kan. Iya. Ini satu ikonnya. Paling tinggi sebenarnya dari sini ada lagi 850 CSI. 850 CSI. Itu cikal bakal M8 pada masanya. Oke. V12 tapi cc-nya ini kan cc-nya 5000 cc. Kalau 850 cc itu 5040 cc. Oh, yang di atasnya 5400. Ya. Kalau yang ini 5000, 8 silinder. Ya. Ini 12 silinder, Mas. 12 silinder. V12. Jadi dia 6 silinder. Kalau ganti busi banyak juga yang 12 biji. Busi banyak, ganti koil banyak. Ganti koil banyak, ganti busi banyak. Nah, itu dia. Ini kondisinya? Kondisinya ini yang udah dapatnya itu kondisinya masih bagus banget. Terus kemarin kebetulan pas banget baru acara BMW kan. Oh, yang kemarin tuh BMW Junction. Alhamdulillah mobil ini diapresiasi jadi best of the best BMW dari seluruh BMW yang ada di sana. Nah, sekarang saya juga mau nanya, ini kira-kira di Indonesia ada berapa yang punya? Kurang dari 10 yang pasti. Di bawah 10? Ya hitung aja, dari 250 juta orang, nggak nyampe 10 orang yang punya kayak beginian. Insya Allah mungkin ya mas, kalau satu berapa kan saya tahu ya, beberapa yang punya C8 kenal juga. Salah satu kondisi terbaik ini. Ini luar dalam ya? Semuanya. Ini dalamnya juga masih oke ya mas? Oke. Oh iya. Luar biasa loh. Ini 2 pintu, frameless. Ini sunroof ya? Ya, kalau dulu sunroofnya kan dia plat. Nggak pakai kaca. Tapi bisa dibuka. Oh iya. Jadi kalau ditutup dulu ngomongnya sliding roof, Mas. Sliding roof. Kalau sekarang dikasih kaca, makanya bilangnya sunroof. Buat slide doang kan. Jadi kalau pengen buka ada angin-angin ya. Slide in. Makanya dia bisa buka. Ini bukanya nekuk di dalam apa keluar? Slide ke dalam. Kalau pas cuma tilt out. Oh, tilt out. Oke, Mas Fikri. Porsche ini 911 Turbo. 911 911 911 Turbo. Tipenya
itu 996. 996. Tahun berapa? Tahun ini 2002. 2002. Ih, gila, 2002 loh, berarti udah 20 tahun nih mobil. Kondisinya masih kayak baru. Kilometer 20.000. Kilometer 20.000. Ini lampunya aja masih bening begini. Satunya Porsche yang lampunya beda ya generasi dia doang. Boxster sama 911 aja. 911 yang ini. Jadi bentuk lampunya memang beda. Walaupun dulu kontroversi, Iya. kan biasa Porsche kan lampunya kayak kodok bulat. Iya, kayak kodok bulat gitu kan, bulat ya. Ya, tiba-tiba Porsche tahun 2000-an dia berubah lampu yang kayak Boxsternya kayak gini. Habis itu balik lagi Ke awalnya. Jadi bulat, narik sama tekukan sininya ya. Sama otot yang ada di sini tekukannya. 2 pintu. Ini berapa cc sih? 3400 turbo. 3400 turbo. Oh, ini juga sliding roof ya? Sliding roof. Jadi kayak sunroof tapi pakai plat, jadi sewarna sama body. Sliding roof. Ini mesin belakang. Berarti bagasinya gede banget di depan. Lumayan. Ini panjang banget ini. Tapi begitu buka kecil. Begitu buka kecil. Banyak kompartemen apa. Oh ya, benar. Soalnya dia nutupnya pendek. Nutupnya pendek. Dalam Mas kondisinya gimana Mas? Kondisinya semuanya original. Full original. Kalau saya sini kalau beli mobil atau stok mobil pasti utama Interior dulu. interior, baru pasti kalau interior bagus. Biasanya gini, kalau orang interior bagus biasanya eksterior bagus. Iya, itu benar. pola saya maksudnya. Memang begitu, memang. Gitu. Memang begitu. Karena kalau orang interiornya bagus, ya kan mobil itu kan Pakai tiap hari. dipakai, dia ngelihat. Tiap hari pasti kan interior. Heeh. Jadi apik, pasti otomatis. Luarnya apik. Kemungkinan besar rata-rata memang begitu rata-rata. Apalagi kalau ini nyari perintilan interiornya. Hal paling sulit. Hal paling sulit. Mungkin kita harus cari kampakan Jerman kali ya. Oke, geser lagi nih. Ya. Oke, nah guys, di sini banyak mobil-mobil. Memang spesialisnya Eropa kalau di sini ya. Ini buat sectionnya ini buat yang sebetulnya buat Eropa sih mas. Tapi kebanyakan kebetulan koleksi kita lagi Mercy nih. Lagi Mercy. Dan ini guys, di sini lagi banyak koleksi Mercy. Kelihatannya ini Mercy-nya sih biasa dari depan. Biasa dari depan. Dari samping lain. Dari samping lain semua. Kita mulai dari yang ini nih mas. Ini tipe apa nih Mercedes-Benz-nya? Ini Mercy E220 convertible. E220 convertible. Ya orang bilang ini boxer cabrio. Boxer cabrio. 2 pintu. 2 pintu. Cabrio. Terus ini apa ini canvas ya? Canvas ya. Canvas. Kondisinya gimana nih mas? Kondisinya one of the best boxer cabrio in Indonesia. Oke. Bisa gitu doang aja ngomongnya. Iya, iya. Boxer cabrio Indonesia cuma ada 4. Yang surat resmi cuma 2. Ini salah satunya. Jadi di Indonesia yang punya kayak gini cuma 4, yang paper cuma 2. Dan ini salah satunya. Luar biasa. Tahun? Ini tahun 95 mas. Tahun 95. Bedanya nih sama boxer yang biasa. Selain dari kayak dari bentuknya gitu kan, dari mesin itu ada bedanya sih? Kalau boxer cabrio itu sebenarnya basicnya kan dia dari coupe kan. Oke. Dari CE, cuma dia ada bentuk yang convertible-nya. Oke. Dan ini emang apa namanya resmi dari Mercedes-Benz-nya di Jerman emang ada tipe cabrio ini. Ada tipe cabrio ini. Ya. Jadi memang basicnya yang coupe. Ya, basicnya coupe tapi dia convertible. Bentuk kacanya sama coupe sebenarnya sih agak beda. Kalau kaca coupe agak lebih naik dikit, ini agak lebih landai. Oh iya, gitu. Dia agak lebih landai. Lebih landai. Kalau secara keseluruhan dimensi sama coupe sama. Kalau mesin? Kalau mesin sama semuanya mas. Sama boxer 4 itu juga sama. Sama. Sama wagon sama. Sama. Cuma ya bedanya ya bentuknya dan ini yang bikin rare-nya ini, convertible-nya. Convertible-nya. 2 pintu lagi. 2 pintu. Oke, kita ke sebelah nih Mercy Tiger. Ini Mercy Tiger. Dari depan kayak Tiger biasa. Tiger biasa, American apa? American style? American style semuanya. Lampu bumper, belakangnya MG Hammer. Oke. Ini kebetulan gua ada 2 unit Mercy Tiger Coupe. Yang ini biru, 230 CE, 4 silinder, 2300 cc. Tapi dia opsinya ini udah yang American style semuanya. Gue bikinnya mas. Warnanya juga udah biru. Kita udah semi restorasi lah inilah ya. Ini udah kita restorasi. Interiornya juga ini yang wool. Ini tahun muda. Kalau wool tahun muda. Tahun muda, jadi dalamnya itu udah wool. Wool ya. Wih, dalamnya juga masih bagus ya. Harus mas. Tahun berapa sih ini? Ini 85. 85 guys, masih kayak gini.
Dia Nah ini juga sliding roof. Dia sliding roof, Mas. Jadi kayak sunroof gitu ya? Kayak sunroof, cuman dia plat. Dia plat. Oh, tapi kalau ini kayak US versionnya ini dimodifikasi. Ini US versionnya kita beli lampu lagi, lampu ganti, bumper belakang ganti, sama lampu belakang ganti. Sama lampu belakang ganti. Ya. 2 pintu. 2 pintu. Ini kalau 2 pintu gini Mas, gambaran aja. Sama yang biasa itu harga berapa kali lipat gitu kan? Oke, kita anggap Tiger 4 pintu yang bagus banget 280 tahun muda itu anggap sekitar 300. Ya. Kalau yang 2 pintu 4 sampai 5 kalinya lah. Ya hitung sendiri guys. Itu bisa beli Alphard baru pokoknya. 4 sampai 5 kalinya. Oke, kita geser ke sebelah Mas. Ini ada Mercy Tiger lagi. Tiger lagi. Tahun berapa kalau yang ini? 280 CE, ini tahun 78. 280 CE. Ini mesinnya lebih gede. Mesinnya lebih gede, 2800 cc 6 silinder. Oke, ini 2300 cc 4 silinder. 4 silinder. Ya. Tapi kalau ini memang oriannya begini ya? Semua. Ini orinya gini, tapi ini direstore lagi semua, full restorasi. Full restorasi. Ini kayak baru, Mas. Iya, ini like new. Ya. Kalau mau cari Tiger barunya kayak apa ya gini. Ini restorasinya semua juga full. Full ya. Jangan tanya habisnya, Mas. Iya. Habis-habisan. Habis-habisan. Dalamnya pun masih ini banget. Dalamnya ya. Kalau tahun pertama itu bukan kulit. Saya lupa namanya. Dia tuh bahannya teksturnya lebih keras daripada kulit, terus tengahnya dia fabric. Jadi kombinasi. Dia aduh saya lupa. Wool, leather, MBTEX, aduh. Saya selalu ingat. Saya lupa, Mas. Kayak vinil gitu kan? Bukan sih, aduh. Oscar gitu kayak gitu kan? Iya, bukan sih. Aduh, saya lupa. Saya biasa suka ingat, tapi giliran kalau kayak gini lupa. Aduh, lupa. Pokoknya bahannya memang yang sejenis kulit gitu ya. Iya. Tapi dia punya tekstur lebih kasar. Terus juga ini belum power window, dia masih engkol kasar. Oh, dia masih engkol. Kalau ini udah power window. Udah power window. Transmisi sama-sama otomatis. Sama-sama matic. Tahun 85 udah otomatis. Dan asli matic dua-duanya, Mas. Dan memang asli matic. Ini Tiger aja yang 4 pintu, yang maticnya aja harganya udah berlipat-lipat yang manual. Ini udah 2 pintu matic lagi. Dan like new. Kalau velg emang standarnya seperti ini? Standarnya kayak gini. Ini semua standar ting-ting, nggak di lower, nggak dipendekin gitu, nggak diapain. Udah begini aja. Pokoknya dibikin kayak stoknya lagi ya? Stok lagi. Wih, keren loh. Ini yang nyari Tiger. Kalau nyari Tiger yang beneran buat dikoleksi, ya. Ini. Ini surat resmi, Mas. Surat resmi? Asli. Tiger Coupe surat resmi cuma ada 3 atau 4. Salah duanya ini. Oke, berarti ini dua-duanya surat resmi. Ya. Luar biasa. Oke. Nah, ini Audi apa nih Mas Rifki? Audi A6 Avant atau disebutnya Wagon kalau buat di Audinya. Oh, kalau Avant itu artinya wagon. Bahasa Jerman. Ya mungkin kali Mas, tapi namanya begitu. Namanya begitu. Saya bukan orang Jerman makanya. Pokoknya ini Audi Avant. Avant itu artinya wagon gitu ya. Buat di Audi. Oh, ya. Tahun berapa? Ini 2008 ATPM. 2008 ATPM. Kondisinya gimana kalau ini, Mas? Ini kebetulan dulunya bekas salah satu direksinya Indomobil dari lahir. Direksi Pak Subronto Laras? Bukan, ada mungkin beberapa lah. Tapi pokoknya dari itu mobilnya cuma masuk 3. Semuanya yang beli orang direksi dari Indo Group lah istilahnya lah. Oh, jadi ini masukin 3 memang cuma buat direksi? Iya, buat direksi semua. Kasarnya gitu kayaknya. Gitu, ya. Buat direksinya dari Indomobil. Dan saya emang agak suka sama Audi, Mas. Oke. Gitu. Saya sebelum beli ini, saya udah ngoleksi diecast-nya, beli 2 biji A6, ada diecast A6 Wagon tuh dulu. Dulu sih waktu awal main diecast tuh termasuk mahal ya. Nah, saya emang, ini kalau gua dapat A6 Wagon, pasti gua harus beli gitu kan. Ya cuma ada 3. Cuma ada 3 soalnya. Kemungkinan kan susah Mas, nyari 3 di antara sekian banyak orang, dan orang itu belum tentu jual kan, tuh berat kan? Bener, berat. Dari 200 berapa? 250 Ambil 3 juga tahun saya Mas. 3 tahun baru bisa dapetin. Tapi nyarinya bukan ini sebenarnya. Awalnya kalau ini nggak dapat, saya nyari A4 Wagon-nya. Nah, A4 Wagon-nya itu juga cuma dikit, sekitar 3 doang. Itu lebih susah lagi buat dijual orangnya. Jadi pas banget, ini kebetulan yang punya sebelumnya teman saya, dan dia ngejual, ya udah saya sikat langsung. Awal-awal sih dia, udahlah jual aja lah gitu. Begitu udah saya dandanin, kok makin bagus sih di lo gitu. Kondisi ini masih oke semua ya? Mas. Dalaman juga masih oke ya, namanya mobil-mobil seperti ini ya? Iya. Original semuanya Mas. Oke, langsung kita ke mobil berikutnya Mas Rizky. Mercedes-Benz. Ini Baby Benz kalau orang bilang dulunya. Baby Benz. Makanya orang zaman dulu suka nyebut Baby Benz. Ya, Baby Benz ini.
Dia lebih kecil versi daripada Boxer. Cikal bakal sebelum C-Class keluar tuh ini. Oke. Dia lebih kecil, tapi dia kalau kebetulan yang kita punya ini unitnya ini yang tipe Cosworth. Cosworth yang paling tinggi. 4 pintu dan dia ada sliding roof Sliding juga. roof. Oh jadi ini lebih kecil. Oh iya ya lebih kecil lah dimensinya dibanding Boxer. Iya. Tapi tahun berapa nih? Tahunnya ini tahun 89, Mas. Oh, berarti tahun mah Boxer sama gitu ya? Tahunnya Boxer keluar, dia juga keluar sama, 86 up lah. 86 up. Tapi ini belum C-Class, belum C-Class. Cikal bakalnya C-Class. Cikal bakalnya C-Class. Kalau C-Class kan berarti mulai dari W202, 201. Kondisinya gimana nih Mas Rifki? Ini kondisinya full original semuanya, Mas. Ini mobilnya juga legendaris kan. Ini sama Ford Escort Cosworth tuh tahun 90-an mereka legendaris. Kalau E30 M3 buat DTM lawannya ya ini. Oke. Oh, di DTM. Ya, DTM ini sama. Kalau Escort kan beda. Escort tuh rally. Kalau buat DTM ini. Ini mobilnya dipakai di DTM. DTM kayak semacam kayak touring car gitu. Touring car ya. Ya bisa dibilang kasta tertinggi mobil balap lah. Mobil balap touring lah ya. Terus untuk buat mobil DTM itu, Mercy atau BMW itu semua itu harus nyiapin mobil yang serupa untuk road legal. Oke. Homologasi namanya. Jadi lo nyiptain mobil itu buat balap nih, pabrikan. Tapi mobil ini juga harus dijual. Harus dijual buat umum road legal. Oh, road legal. Jadi kayak sama kayak Superbike. Ya, ada versi balapnya. Balapnya tapi dia jual versi yang buat road legalnya. Buat dipakai di jalan rayanya. Beda sama MotoGP ya. Kalau MotoGP cuma bikin untuk balap doang. Gitu. Oh, jadi ini versi road legalnya mobil yang dipakai di DTM. Nah, kalau di Cosworth itu kebanyakan sentuhannya apa sih? Kalau sama biasa sih bedanya dia udah aerokit semuanya. Oh ya, sampai ada ini ya. Sama overfendernya. Semuanya. Spoiler belakang. Spoiler belakang. Terus mesinnya juga beda sama yang biasa. Kalau ini tetap 4 silinder, tapi dia ada Cosworth ada 2316 valve sama 2516 valve yang tertinggi. Kebetulan yang 2500-nya yang 2516 valve. Ya. Turbo nggak ini kalau ini? Ini non turbo, Mas. Non turbo. Tapi tetap aja kalau non turbo ya pasti ini mobil juga enak larinya. Dan ini adalah resmi masuk Indonesia, Mas. Resmi masuk Indonesia. Berarti suratnya juga ada. Lengkap. Luar biasa nih. Thank you nih Om Rifki nih. Sama-sama. Kita udah ngelihat koleksinya nih mobil-mobil yang dijual. Ya, jadi kalau teman-teman ngeliat channel Mas Ban, yang di channel Mas Ban itu ada mobil yang paling murah. Nah sekarang kita mencari mobil yang paling jarang. Jadi kalau ada yang mau cari mobil-mobil yang nggak biasa, yang jarang, bisa mampir ke sini nih ya, ke Collectdoll. Ya. Alamatnya di mana Om Rifki? Di ITC Permata Hijau, lantai 5, lotnya dari B10 sampai B12. ITC Permata Hijau, lantai 5 dari B10 sampai B12. Pokoknya kalau harga, japri aja. Tapi Om, spesifik, Mas. Spesifik. Dan sensitif. Tapi MM lah ya, kurang lebihnya lah ya. Kita nggak bisa, ember maksudnya. Ember. Dibilang bukan goreng, bukan. Tapi ini lebih istilahnya buat kita mengapresiasi. Buat mobil ini kan ngumpulinnya susah. Iya. Harus susah. Kadang-kadang kita kalau mobil dari orang yang suka kan, itu butuh bertahun-tahun buat nanya lepas nggak mas, kita kan itu juga butuh effort. Gitu. Wah iya benar. Itu susah mas. Benar. Jadi yang punya aja, gua nggak mau lepas. Kita kan harus effort sampai dia ngelepas. Sampai dia mau lepas. Yang kedua ngerawatnya, nyari perintilannya kan butuh effort juga. Ini tahun berapa? 89 mas. Ya bayangin dari tahun 89 mempertahankan kondisinya itu masih kan tetap bagus juga effort. Ya itu kan sebuah import ya, kalau kita bicara gorengan, Jimny baru harga retail misalkan pabrikan 400, reseller harganya 600, nah itu baru gorengan. Itu gorengan. Kalau ini bukan gorengan, ini namanya collector item. Beda ya Mas ya? Beda. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Jangan lupa juga follow media sosial Mas Ban. Jangan lupa juga ada channel YouTube atau Instagram. Kalau Instagram kita cuma ada Instagram Collectdoll aja. Jangan lupa juga follow Instagram Collectdoll. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.